Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nak Tani. Pada video saya kali ini saya akan mempraktekkan buat teman-teman semua cara mudah dan tanpa mengeluarkan biaya untuk menjaga tingkat kesuburan lahan yang kita gunakan untuk tanaman budidaya. Ini bisa teman perhatikan. Ini beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan perombakan terhadap tanaman kacang panjang, yang mana ini bisa teman-teman lihat yang baru bergabung. Tanaman terong saya ini kemarin saya tumpang sarikan dengan tanaman kacang panjang. Jadi mungkin teman-teman bertanya mengapa ini sisa tanaman kacang panjangnya tidak saya buang keluar. Inilah yang saya maksudkan untuk menjaga tingkat kesuburan tanah, yaitu dengan memanfaatkan sisa-sisa tanaman kacang panjang maupun gulma yang tumbuh seperti ini untuk menjaga tingkat kesuburan tanah. Jadi ini semua nanti akan kita manfaatkan, kita buatkan lubang yang nantinya kita harapkan dengan kita masukkan ke lubang, kita timbun sisa-sisa tanaman kacang panjang ini maupun gulma bisa menjadi pupuk organik yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini sudah mengetahui bahwa lahan yang saya tanami terong sekarang ini sudah 3 kali lakukan penanaman. Yang pertama tanaman mentimun, kedua tanaman kacang panjang yang baru selesai, dan sekarang ini saya tanami terong. Dan kemarin tempo hari pada saat pembuatan lahan pertama, tepatnya pada saat penanaman mentimun, lahan ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, hanya memanfaatkan sisa-sisa tanaman budidaya dan juga gulma. Tapi selain itu, jauh dari sebelum itu saya sudah melakukan apa yang akan saya kerjakan kali ini, yang menyebabkan tanah yang saya budidayakan ini tetap subur walaupun tanpa menggunakan dasaran pupuk kandang. Jadi nantinya setelah terong ini saya akan mengganti bedengan terong ini menjadi parit, dan parit ini akan saya ubah menjadi bedengan. Oke, nanti saya akan jelaskan buat teman-teman semua setelah saya akan mempraktekannya. Oke, yang pertama kita garuk dulu, kita kumpulkan menjadi satu sisa kacang panjang dan gulmanya, teman-teman. Kita buat lubang. Oke, lubangnya seperti ini teman-teman. Kalau yang sering saya buat, lubangnya memanjang dan tidak terlalu dalam. Oke. Dan setelah ini kita akan memasukkan gulma maupun sisa-sisa tanaman budidaya yang kita kumpulkan tadi. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah lubang yang kita buat tadi. Setelah itu kita isi dengan sisa-sisa tanaman budidaya maupun gulma, kita masukkan ke lubang, kemudian kita lakukan penimbunan. Hasilnya seperti ini.
Jadi dalam satu parit ini saya buat beberapa lubang seperti itu teman-teman. Di sana ada bekasnya. Nantinya apabila gulma telah tumbuh kembali, kita bisa buat lubang di area yang tidak pernah kita buat lubang. Misalkan di situ kita buat lubang, nanti kita buat lubang di sini dan kita masukkan semua gulmanya. Dengan begitu lama kelamaan parit ini akan menjadi subur karena memang kita telah banyak melakukan penimbunan gulma. Dan setelah habis tanaman terong ini, kemudian kita jadikan parit ini sebagai bedengan, dan bedengan terong ini kita buat menjadi parit kembali. Jadi, seperti itu teman-teman. Kita putar balik dan nantinya apabila ada gulma pada bedengan terong ini, kita masukkan kembali semuanya maupun sisa-sisa tanaman budidaya ke parit ini. Kemudian kita timbun, kita jadikan bedengan area parit ini. Dengan begitu kita tidak perlu lagi melakukan penambahan pupuk kandang untuk tanaman budidaya berikutnya. Otomatis di area parit ini sudah sangat subur karena kita secara kontinu melakukan penimbunan pada penimbunan gulma dan akhirnya membusuk sehingga menjadi unsur organik yang sangat berguna bagi tanaman. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah mengapa sebabnya saya tidak lagi menggunakan pupuk kandang untuk tanaman budidaya yang saya tanam. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah dibuang secara keseluruhan tanaman kacang panjangnya, tanaman terongnya sudah tampak subur. Dan beberapa hari lagi saya akan melakukan pemupukan. Memang untuk penanam sistem tumpang sari tidak seperti halnya kita lakukan penanaman tunggal. Tumpang sari habis dulu tanaman awalnya, baru tanaman yang jadi tumpang sarinya akan tumbuh subur. Karena pada dasarnya apabila masih ada tanaman sebelumnya, otomatis nutrisi akan berbagi antara tanaman satu dan tanaman yang lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.